Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahmi saklawase. Ya, sekarang saya mau membahas penyebab kegagalan budidaya ikan lele sistem bioflok. Kemarin saya sudah mengupload video tentang bagaimana cara tebar dalam jumlah bibit. Sekarang saya mau membahas penyebab kegagalannya. Sebelumnya saya mohon untuk like dan subscribe-nya. Like dan subscribe sangat berarti. Semoga ini bermanfaat ya. Oke, saya lanjut. Ada banyak peternak lele yang merasa gagal dalam melakukan budidaya ikan lele. Salah satu penyebabnya adalah mereka salah dengan cara ternak ikan lele di kolam terpal. Apa saja itu? Yang pertama, 1. Benih lele masuk dalam kategori buruk. Benih lele yang termasuk dalam kategori kurang baik biasanya sangat rentan terhadap parasit dan bakteri lain, sehingga sering terjadi kematian lele yang jumlahnya sangat besar. Anda harus selektif dalam memilih berbagai benih lele untuk upaya pencegahan kematian, sehingga Anda harus memastikan untuk memilih bibit lele yang baik, yang unggul, sehingga dapat melakukan perawatan menjadi lebih mudah. Ini juga salah satu cara ternak yang wajib untuk diperhatikan. Itu salah satu penyebab kegagalan budidaya ikan lele. Nanti ini ada. Ini juga ciri-ciri ikan lele yang sakit. Nanti saya jelaskan lagi ya. Oke ya, saya lanjut yang kedua. Lele banyak dimangsa hewan predator. Cara ternak selanjutnya yang Anda harus mewaspadai jika lele banyak dimangsa oleh predator, maka Anda harus membuat kolam cukup dalam. Kalau di sini kita itu membuat kolam terpal dengan bentuk bulat. Dalam bentuk bulat yang tingginya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Yang nomor 3, kolam terbuka. Ini semuanya kolam terbuka. Penyebab panen lele gagal juga karena kolam lele dibiarkan terbuka tanpa adanya pagar pelindung, sehingga membuat predator lebih mudah masuk, sehingga perlu dilakukan dengan mempersempit kolam. Hewan predator seperti biawak dan ular adalah kebersihan di sekitar lingkungan kolam. Jadi meskipun Anda melakukan budidaya ini di lahan sempit, perlindungan harus tetap terjaga. Tetapi kalau di sini dibiarkan terbuka, tapi di sini 24 jam. Ini kita bergantian untuk menjaga. Di sini rentan ada biawak, juga ada ular. Sebelahnya ini sawah. Tapi dikasih pagar pembatas seperti ini yang agak tinggi. Yang keempat, suasana kolam sangat tidak stabil dilihat dari segi suhu. Dengan suasana kolam yang tidak stabil dilihat dari suhu, sehingga lele sangat cocok dihidupkan pada suhu yang berkisar 20-28 derajat Celcius. Suhu bisa berubah-ubah secara drastis sehingga membuat banyak lele yang stres. Jadi suhu itu juga wajib atau perlu diperhatikan. Biasanya itu yang bagus 28 derajat Celcius. Kondisi ini kemudian membuat lele kurang nafsu makan hingga akhirnya mengalami kematian. Kalau suhunya tidak diperhatikan,
kurang dari 28 derajat Celcius atau bahkan lebih, nah itu membuat lele stres. Nggak orang saja ya yang stres ya, hewan juga stres. Ya, sebaiknya menggunakan kolam terpal yang dilengkapi dengan tutup kolam sehingga tidak bisa ditembus dengan cahaya matahari. Nah, kayak seperti ini. Ini kalau siang panas, ini ditutup separuh. Nah, ini penutup. Nah, sebelah sana juga ada itu penutup. Nah, yang nomor 5, suasana di sekitar kolam bisa sangat bising dan ramai. Nah, di sini sebelahnya sawah. Jadi tidak ada suara bising di sini. Nah, sebelah sana jalan raya agak bising tapi agak jauh. Aman, masih kategori aman. Yang nomor 6, air dari PDAM membuat budidaya ikan lele menjadi kurang stabil ya. Kalau di sini ini menggunakan air pump, air sumur tapi yang dalam itu. Sampai 20 meter itu anunya apa? Ke bawahnya itu. Di sini 1 meter juga sudah keluar air. Ya, tetapi itu kotor, airnya itu mengandung garam garam kayak besi-besi, bau besi-besi gitu loh. Nah, itu juga bahaya. Kalau lebih dalam lagi, nah itu lebih aman. Karena air dari PDAM masih kurang bagus sehingga dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan lele. Air PDAM banyak mengandung kaporit ya, sehingga terjadi hambatan berupa pertumbuhan mikroorganisme dalam air sehingga tidak bisa menjadi makanan alami untuk lele. Ya, karena air PDAM itu mengandung kaporit. Ya, selanjutnya cara memberi makan yang salah membuat panen juga bisa gagal. Saat memasuki masa pembesaran, maka lele harus tercukupi kadar pakannya secara teratur sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Cara pemberian pakan yang salah akan membuat banyak lele mati dan tidak bisa hidup dengan baik. Selanjutnya, lele yang bersifat kanibal bisa memangsa banyak lele. Ya, tahu sendiri kan ya, lele itu kanibal. Ya, seneng memakan sesamanya. Ya. Lele makan lele, bukan jeruk makan jeruk ya, lele makan lele. Ada baiknya Anda menggabungkan ikan lele yang ukurannya hampir sama karena pencampuran lele yang ukurannya tidak sama akan membuat ikan lele menjadi kanibal. Yaitu ada yang mati satu mengambang itu. Nah, itu seharusnya itu segera dibuang. Itu juga nggarai penyakit, dari basa Jawane nggarai penyakit. Lele bisa memangsa lele kecil yang lain apabila lapar. Ukuran lele yang tidak sama bisa saling memangsa sehingga jangan dicampurkan ya. Nomor 9, penyakit lele bisa membuat banyak lele yang mati ya. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya ini. Ya, itu macam-macam hama dan penyakit ikan lele. Mohon disimak ya. Ini nanti videonya saling berhubungan nanti. Kalau Anda tanya yang lain itu bisa dicari di video yang lain ya, di HJ Mintol ini ya. Yang nomor 10, bangkai lele yang sudah mati dan dibiarkan terus hidup dalam satu kolam. Nah, ini, nah, ayo sana, sana. Ini salah satunya juga membuat kegagalan. Ya. Kalau nggak segera dibuang ya bangkainya, itu nanti akan membuat penyakit. Bangkai lele jika dibiarkan dalam kolam akan membuat lele yang masih sehat pun ikut banyak yang mati. Lele yang masih sehat bisa jadi teracuni dengan lele besar yang banyak hidup di dalam kolam. Sehingga pastikan bangkai lele yang sudah mati dibuang dan tidak dicampurkan ke dalam kolam yang masih banyak lele yang sehatnya. Nah, ini harus dibuang. Ini juga salah satu ini.
ini harus secepatnya dibuang. Nah, itu dibuang ya. Harus dibuang. Terus ini juga salah satunya, apabila ada lele yang luka, itu sesegera mungkin diangkat. Nah, kayak ini luka, ini kasihan, akhirnya dimakan sama sejenisnya. Tuh juga ada yang mati. Makanya ini lele yang ini disterilisasi. Biasanya nggak dikasih makan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Tuh, baru setelah itu nanti dikasih makan lagi. Nah, dipuasakan. Oke, saya sudahi sampai di sini. Semoga ini bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan selalu.